Salam anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Apa semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Terus yang sarapan tadi pagi datang ke sekolah? Semuanya sarapan, luar biasa. Memang harus seperti itu, biar semangat ketika belajar. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, semua bangun berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu dari KJN nomor 422. Silakan buka Kidung Jemaat yang ada gandeng sama-sama dengan Alkitab di tangan kalian. Kita menyanyi, 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ibu minta kesediaan Agustina Aloruha untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Oke anak-anakku, Ibu akan mengecek kehadiran. Sekretaris silakan lapor. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? Satu saja ya yang kelihatan. Siapa ya? Tiara Heo. Ada kabar? Sakit. Oke. Untuk Tiara, moga cepat sembuh ya nak, supaya pada pertemuan berikutnya bisa hadir bersama-sama dengan teman yang ada. Mari, William, maju ke depan, mengisi tempat duduknya si Tiara. Kemudian, semua buku yang berhubungan dengan mata pelajaran agama dikasih keluar sudah dari dalam tas, ya, kasih keluar sudah supaya sebentar ketika pembelajaran berlangsung itu tidak ada lagi yang raba-raba tasnya dan lain sebagainya, semua sudah ada di atas meja. Ya, sudah siap semuanya untuk menerima materi pelajaran agama saat ini? Sudah, mantap. Baik. Siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Rosalin. Tentang apa? Yesus penolong, Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Tepuk tangan dulu untuk Rosalin. Ya. Kemudian, coba kalian sebutkan dulu peran Roh Kudus di dalam kehidupan umat orang percaya. Apa tadi? Menolong. Apa lagi? Menghibur, apalagi menguatkan, apalagi membuat orang bertobat. Luar biasa ya peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika hidup kita diberi kepada Roh Kudus untuk berkarya, maka dari dalam kehidupan kita akan muncul sikap yang berbuah roh. Buah roh siapa yang masih ingat di dalam kitab apa? Ya? Oh, kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Bunyinya apa saja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, apalagi kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Luar biasa semuanya, pintar-pintar ya. Hari ini kita akan belajar materi yang baru lagi, ya. Kita akan belajar dalam materi yang baru tentang Yesus teladanku, ya. Yesus teladanku. Yang terambil dengan landasan Alkitabnya dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30, kemudian Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan yang terakhir dari Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Nah, berbicara tentang teladan, di sini siapa yang sudah pernah mendengar istilah teladan? Silakan Yemima. Apa? Teladan adalah sesuatu yang dicontoh, ditiru. Nah, kita angkat figur Yesus, tokoh Yesus. Yesus jadi teladan. Siapakah Yesus menurut kamu? Ya, Yesus adalah juru selamat. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Apalagi sebutan untuk Yesus? Ya, Raja di atas segala raja. Apalagi? Guru yang agung, hebat. Oke, baik, sebentar. Kalian akan tahu banyak tentang teladan yang Tuhan Yesus berikan. Saat ini Ibu akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran serta standar ketuntasan minimum. Adapun kompetensi inti kita, KI satunya ialah menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianut. Poin 1, lanjutkan seterusnya. Kemudian kompetensi dasarnya 1.1, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan, dan seterusnya. Silakan lihat di papan dan langsung dibaca ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, mengimani hidup sebagai pengikut Yesus. Yang kedua, membiasakan diri untuk hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, mengemukakan sekurang-kurangnya 3 sifat Yesus yang patut diteladani. Yang keempat, menemukan alasan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zaman Yesus. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu menyimpulkan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Dan tujuan yang terakhir ialah mempraktekkan hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Nah, standar ketuntasan minimumnya ialah 75. Oleh karena itu, kalian harus fokus. Kalian tidak boleh ada yang bermain gila ketika proses pembelajaran ini berlangsung. Ketika kalian tidak serius dalam belajar, pasti akan ada yang remedial nanti. Nah, KKM kita ialah 75. Nah, teknik penilaian yang kita pakai ialah penilaian proses. Nah, penilaian ini terdiri atas penilaian sikap. Ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian ada lagi penilaian yang disebut dengan istilah penilaian pengetahuan. Itu berlangsung selama proses pembelajaran ini termasuk evaluasi. Ibu sebentar akan membagikan LKPD 2. Kemudian yang terakhir ialah penilaian keterampilan. Ya, di situ ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat doa sehingga meneladani kehidupan Yesus sebagai teladan yang luar biasa itu. Oke, baik anak-anak, silakan perhatikan gambar yang ada di ibu punya tangan ini. Perhatikan ya, cukup perhatikan, tidak boleh komentar. Perhatikan gambar-gambar yang ada. Ya, dan sebentar ibu akan bertanya. Kalian cukup mengamati saja. Sesudah itu kalian membaca Markus pasal 1 ayatnya yang ke-40 sampai 45, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30. Kemudian Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Kalian membacanya dalam waktu 5 menit. Waktunya selesai. Baik anak-anak, dari hasil amatan kalian, gambar yang ibu pajang tadi itu ada gambar apa saja tadi? Coba kamu sebut dulu. Sebut saja, tidak apa-apa. Ya, Lepatnia. Gambar apa? Ada gambar Tuhan Yesus dengan seorang perempuan di pinggir sumur ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Ada gambar apa lagi tadi? Ada gambar orang anak kecil yang menolong seorang kakek. Nah, banyak gambar kan tadi? Banyak, kalau kalian perhatikan tuh banyak sekali gambarnya. Terus perbuatan atau karya baik yang Tuhan Yesus lakukan itu apa saja yang nampak di dalam gambar itu? Apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Tepuk tangan dulu ya. Yang sudah kalian baca kan di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Di situ diceritakan tentang seorang yang memiliki penyakit kusta. Nah, baik anak-anakku, kalian tidak perlu untuk menyampaikan kepada ibu terlalu banyak. Sebentar kalian akan paham, akan lebih banyak mengerti kalau kalian serius dalam mengikuti pembelajaran ini. Saat ini ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Jelas? Yang satu kelompok itu akan kurang anggotanya karena Tiara tidak hadir hari ini. Nah, silakan kalian
Pilih sudah teman kalian sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi pada pertemuan sebelumnya itu. Tapi ingat, di dalam menentukan ketua dan sekretarisnya tidak boleh ada yang memakai ketua dan sekretaris yang sudah pernah sebelumnya ya. Pakai yang baru. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, perhatikan LKPD yang ada di tangan kalian masing-masing. Perhatikan ya LKPD yang ada itu. Yang perlu kalian lakukan ialah kalian membuka buku penerbit Kemendikbud di situ. Terus kalian membaca lagi ayat firman Tuhan yang telah ibu sebutkan tadi. Semuanya ada di dalam LKPD ya. Semuanya ada di dalam LKPD. Kamu membacanya, terus kalian jawab pertanyaan yang ada. Nah, ketika kalian menemui kesulitan sebentar, ibu akan membantu kalian untuk memberikan solusi. Ya, ada pertanyaan bisa ditanya ke ibu sebentar ya ketika tidak mengerti. Kalian mau kerja apa begitu. Kemudian ingat semuanya harus kerja ya, karena hasil diskusinya itu kalian akan melaporkannya di depan kelas dan kelompok lain akan menanggapi kalian. Kemudian satu lagi ibu ingatkan, proses penilaiannya itu akan berlangsung selama pembelajaran termasuk selama kalian berdiskusi. Jadi tidak ada yang main gila. Silahkan, ibu akan mengontrol langsung. Bagaimana? Mengemukakan, ya 3, boleh, lebih dari 3 boleh, ya boleh. Kerjasama ya. Menemukan alasan, mengapa sifat-sifat ya, silakan. Banyak ya. Kemudian di sini menyimpulkan sumber kekuatan Tuhan Yesus. Kira-kira dari mana Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus itu bisa kuat ya menghadapi segala tantangan, cobaan itu. Ya. Kelompok 4 bagaimana aman? Oke, aman. Rista, serius di situ. Orang lagi diskusi, kamu bercerita saja. Oke, waktunya hampir selesai ya anak-anak. Waktu diskusinya hampir selesai. Oke anak-anakku sekalian, silakan mari. Kelompok 1 maju dan melaporkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, 3 dan 4, kalian perhatikan baik-baik penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1 sehingga kalian bisa bertanya sebentar. Silakan kepada kelompok 1, ketua kelompok dengan sekretarisnya. Anggota kelompoknya siap-siap, jangan sampai ada pertanyaan sebentar ya. Silakan. Oke, sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Ya? Dari kelompok 3. Mereka bilang apa? Mengapa Tuhan Yesus harus berdoa? Kelompok 1 silakan jawab. Mengapa Tuhan Yesus harus berdoa kata mereka? Ya, karena sumber kekuatan Tuhan Yesus itu Yesus sadar benar bahwa dengan menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan itu jelas akan membuat Yesus lebih dekat dengan Allahnya. Seperti itu. Tepuk tangan luar biasa. Jadi membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan itu penting sekali, yaitu lewat doa, tidak ada lewat jalan lain. Yang berkomunikasi dengan Allah. Tuhan Yesus berdoa, kita juga harus berdoa seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi silakan
kembali ke tempat duduk dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju, lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi ya. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah menyampaikan. Kelompok 3 dan 4 dan 1 ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mengapa Tuhan Yesus menyamakan orang-orang Farisi itu seperti kuburan? Dari luarnya cantik, bagus, di dalamnya itu penuh dengan apa? Ada apa di dalam lubang kubur? Ada jenazah. Kenapa? Pertanyaan dari kelompok 4. Silakan jawab kelompok 2. Ya? Karena orang Farisi itu selalu hidup dalam kemunafikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah menjawab. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah menjawab pertanyaan pada kelompok 2. Ya, hebat, luar biasa. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Tepuk tangan semua dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 3 maju. Silakan lakukan hal yang sama. Oke? Kelompok 3 sudah ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang mau bertanya. Sebentar ibu bertanya kalau kalian tidak mau bertanya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3 dan silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 4, kelompok yang terakhir silakan maju menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 3 ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Dengan demikian silakan ketua kelompok dan sekretaris kelompok 4 kembali ke tempat duduk dan berikan aplaus dulu untuk kelompok 4 dan kalian semua yang telah memberikan ide-ide yang sangat bagus, jawabannya yang sangat luar biasa. Saat ini ibu akan mengklarifikasikan setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu, kemudian ibu akan melakukan pendalaman materi. Oke anak-anak. Nah, situ pertanyaan nomor 1 mengemukakan sekurang-kurangnya 3 sifat Yesus yang patut diteladani. Ya, 3 yang diminta, boleh lebih ya. Yang pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Nah, di sini kita tahu bahwa tokoh Yesus memang sangat kontroversial. Di masa hidupnya di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat, seperti orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga dekat dengan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang asing seperti orang Samaria. Nah, hal-hal seperti itu orang Farisi tidak suka dengan sifat Yesus ini. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, yang kalian telah kemukakan bahwa teladan adalah sesuatu yang patut dicontoh, ditiru, diguguh dari dalam kehidupan yang menjadi teladan itu. Nah, sekarang kita belajar tentang Yesus. Yesus adalah teladan. Nah, dia itu peduli dengan yang menderita. Di sini dikisahkan tentang seorang yang memiliki penyakit kusta. Dalam bagian ini Yesus digambarkan selalu terbuka dengan penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memiliki empati yang sangat tinggi, ya. Empati dalam bahasa Yunani Yunaninya disebut dengan istilah empatheia. Ya, ini bahasa Yunani yang dibentuk dari 2 kata dalam bahasa Yunani juga, yang berarti di dalam dan pathos yang artinya perasaan atau penderitaan. Jadi arti daripada empati itu sendiri ialah mampu menghayati atau menghayati penderitaan atau perasaan daripada si penderita. Nah, di sini dikisahkan tentang Yesus memiliki empati terhadap seorang yang memiliki sakit kusta.
Kita tahu bahwa pada zaman sekarang penyakit kusta itu bukanlah suatu penyakit yang mudah menular, tetapi pada zaman Yesus dulu penyakit kusta itu adalah suatu penyakit kutukan dari Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang kena penyakit kusta harus disingkirkan dari dalam kehidupan keluarga. Mereka harus hidup jauh dari kota, harus hidup menyendiri. Nah, dia datang kepada Yesus memohon kesembuhan. Dia bilang apa? Jikalau engkau mau, tahirkanlah aku. Dia memohon kesembuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus buat? Tuhan Yesus cuek? Oh tidak, Tuhan Yesus sangat peduli sekali dengan penderitaan yang dia alami. Dia harus dikucilkan di dalam masyarakat. Dia harus hidup tersingkir jauh. Nah, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dalam ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan dia mengatakan, aku mau engkau tahir, jadilah engkau tahir. Seketika itu pun si kusta ini sembuh. Dia sembuh. Kemudian Tuhan Yesus minta satu hal dari dia. Kau tidak boleh cerita ke orang-orang. Yang kau lakukan cukup. Kau memperlihatkan tubuhmu, badanmu ini kepada imam, supaya engkau bisa diterima kembali di dalam kehidupan keluargamu, bisa hidup lagi bersama-sama dengan keluarga. Luar biasa ya anak-anak. Nah, di sini ibu mau bertanya, di sini yang pernah menolong sesama atau teman-teman di sini, coba angkat tangan. Rista, tolong apa? Oh, teman yang sementara susah tidak punya berpoin, ketika sementara ujian dia tidak punya berpoin, dikasih yang luar biasa. Itu salah satu contoh. Ingat, kalau tolong orang itu tidak boleh hitung-hitung, tidak boleh ungkit. Kalau tolong harus dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Seperti itu. Oke, anak-anakku, dari cerita ini maka kita dapat mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang lain, maka ia benar-benar merasakan penderitaan daripada orang itu. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang dibenci oleh pemimpin agama dan orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa, ingat, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27 sampai 28. Kemudian yang berikut, sifat atau teladan yang perlu kita teladani dari Yesus yang kedua, dekat dengan mereka yang dilecehkan. Di sini diceritakan tentang perempuan Samaria. Pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem dengan Galilea. Di Sikar ia pergi ke sebuah sumur yang biasa disebut dengan sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta air kepada perempuan itu. Tinggal ini perempuan karena memang dia pergi ambil air pada siang hari. Dia memiliki sisi hidupnya yang kelam. Makanya dia menghindari pertemuan dengan banyak orang, dengan perempuan-perempuan pada pagi hari, karena takut hidupnya digosipin, diomong-omong, telinga panas, bisa saja terjadi pemukulan, pertengkaran mulut dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu dia memilih untuk pergi pada siang hari ketika di sumur itu sudah sepi. Nah, perempuan ini dalam cerita tadi dikatakan bahwa dia memiliki 5 orang suami, dan suami yang ada sama-sama dengan dia itu, laki-laki yang ada sama dengan dia itu bukan suaminya, tetapi milik orang lain, milik orang lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dia menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, dia pergi pada siang hari. Tetapi apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta air daripadanya. Dia bersuka cita sekali karena ada orang yang mau membangun persahabatan dengan dia dengan begitu tulus. Tidak lihat embel-embel yang di belakang itu, tidak melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dia bersuka cita. Akhirnya dalam sejarah perempuan ini, dia dicatat sebagai perempuan pertama yang
menjadi penginjil, yang membawa teman-temannya, saudaranya, sanak saudaranya itu menjadi pengikut Kristus, bawa kepada Tuhan Yesus. Luar biasa daripada kehidupan perempuan itu. Nah anak-anak, dari antara kalian pasti juga kalian pernah melakukan sifat bullying, ya, suka mengejek teman ketika dia memiliki kekurangan dari dalam dirinya. Kalian pasti suka mengejek, omong kan, kalau dia tidak punya bapak, hei jangan mau berteman dengan dia, dia tidak punya bapak, dan lain-lain sebagainya. Pernah kan? Ya pernah. Kalau ada teman yang memiliki rambutnya keriting, hei keriting, pasti seperti itu. Ya, mari lihat ini gambar ini. Kalian lihat ketika mereka membangun persahabatan, mereka tidak melihat rambutnya keriting kah, lurus kah, warna kulitnya putih atau hitam, mereka bersahabat dengan tulus. Tidak lihat dia orang kaya atau orang miskin, ya, seperti itu. Itulah umur-umur remaja seperti kalian ini, sifat Yesus itu perlu kalian teladani. Jangan kita berteman dengan teman itu harus ada U di balik B, harus ada untung. Kalau tidak ada untung, ngapain saya harus berteman dengan dia? Tidak boleh. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Nah, baik anak-anak. Sifat yang ketiga lagi yang perlu diteladani daripada Tuhan Yesus ialah Yesus membenci yang namanya kemunafikan, ya. Kemunafikan. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Nah, pada hari Paskah, Yesus pergi ke bait suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Dia melihat ada banyak pedagang yang binatang kurban dan penukar uang penuh di dalam bait suci itu. Mereka sementara enak-enaknya melakukan sesuka hati mereka. Tuhan Yesus menjadi marah, ya, marah sekali ketika melihat semua orang ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi sebuah bait suci. Nah, kita tahu bahwa setiap orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat perayaan Paskah. Nah, mereka pergi ke bait suci ini dengan membawa binatang-binatang kurban. Nah, binatang kurban seperti apa? Lembu, sapi, kambing, burung merpati, dan lain-lain sebagainya. Nah, binatang-binatang ini tidak boleh cacat. Namanya mau kasih Tuhan Allah tidak boleh cacat, ya. Harus yang bagus. Kita juga kalau mempersembahkan apa-apa kasih Tuhan itu harus kasih yang bagus. Jangan pilih yang jelek-jelek, pilih yang bagus. Mau persembahkan sayur kek atau binatang kek, pilih yang bagus. Jangan pilih yang paling kecil, yang besar kau punya kasih tinggal di rumah. Tidak boleh seperti itu. Ya, lakukan seperti yang mereka lakukan. Ya. Yang terjadi di sana, ketika binatang ini cacat dalam perjalanan, maka jelas harus cari baru lagi. Bawa barang bawaan mereka yang mereka bawa dari tempat jauh tadi itu menjadi sia-sia. Maka para pemimpin agama itu memiliki pemikiran baik, maksudnya untuk menolong, tetapi harganya itu yang agak mahal, ya, mereka memanfaatkan. Nah, salah satunya itulah yang menjadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu marah kepada mereka. Mereka memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian, selain itu, Yesus juga marah karena praktik memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di tanah jajahan pemerintah Romawi tidak bisa berlaku, ya, seperti itu. Mereka harus menggunakan uang khusus di bait suci. Karena hal tersebut, maka penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mereka yang datang beribadah di bait suci. Nah, hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Hal-hal inilah yang membuat Yesus tidak suka. Yesus murka menyaksikan kejadian-kejadian yang ada, ya. Tidak senang dengan ketidakadilan yang ada. Memanfaatkan kesempatan yang ada, ya. Memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Tidak baik seperti itu, ya. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Matius 21 ayat 13. Kemudian sifat yang berikut dari Tuhan Yesus yang perlu kita teladani ialah Yesus membenci yang namanya kemunafikan, ya. Kemunafikan. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Nah, suatu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi.
Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada Taurat itu, peraturan agama, sangatlah penting. Pada waktu itu orang Yahudi sangat yakin bahwa ketidaktaatan mereka kepada hukum-hukum Taurat, maka nenek moyang mereka itu dilempar ke Babel. Ya, saat itu. Mereka percaya itu karena tidak melakukan Taurat, bukan tidak percaya pada Yesus tapi tidak melakukan Taurat. Makanya mereka dibuang ke Babel. Nah, orang Farisi ini paling hobi, paling senang suka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Di mana ada tempat-tempat umum, di situ mereka hobi sudah untuk berdoa supaya orang bisa lihat. Kemudian mereka ketika mereka berpuasa pun begitu. Mereka paling senang memamerkan puasa sementara puasa. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus tidak suka dengan kemunafikan itu. Ya. Karena itu Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 27, celakalah kamu hai orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itu bahasa yang Tuhan Yesus berikan yang cocok untuk mereka. Ya, mereka bagaikan kubur berlabur putih, dari luar kelihatannya bagus, mantap, kece, tetapi di dalamnya itu bau, busuk dan lain sebagainya. Nah, di sini siapa yang biasa munafik di sini? Kalau tidak ada guru, mereka paling hobi teriak-teriak. Dia lihat guru, diam. Nah, itu namanya munafik. Salah satu contoh kemunafikan. Ya, jadi mereka diam karena takut dimarahi oleh guru, bukan karena kesadarannya sendiri. Ya, munafik itu orang yang selalu menghakimi orang. Dia menganggap dirinya paling baik dari orang lain. Sampai di sini anak-anakku ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, menemukan alasan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa pada zamannya. Ya. Alasannya ialah karena dengan sifat-sifat Tuhan Yesus yang sudah disebutkan tadi dalam 4 poin itu, ya, membuat para penguasa agama itu merasa pengaruh mereka itu berkurang, kekuasaan mereka menjadi hilang, penghasilan mereka juga menjadi berkurang, dan mereka merasa tersaingi dengan kehadirannya Tuhan Yesus. Mereka benci sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Ya. Apalagi Yesus ini berupaya untuk menentang segala bentuk aturan dan tradisi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena bagi mereka merayakan Sabat, mengagungkan hari Sabat itu lebih penting daripada menolong orang yang sakit pada hari Sabat. Makanya Tuhan Yesus bilang kalian itu adalah orang munafik. Karena ketika kalau ada binatang kalian yang masuk di dalam sumur, ya, ada binatang yang masuk dalam sumur pada hari Sabat, tidak sampai pada Sabat itu ditutup, kalian sudah menolongnya. Tetapi ada orang yang sakit, kamu tidak bisa tolong pada hari Sabat. Itulah mereka munafik, ya, orang-orang Farisi. Kemudian yang ketiga ialah menyimpulkan kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Ya, salah satunya ialah Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapanya di surga. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun keluar dan berdoa. Dia pergi ke tempat yang sepi, bukan di tempat yang ramai. Ya, Yesus merasa bahwa memang benar-benar menjalin hubungan yang akrab dengan Bapanya di surga itu sangat penting. Begitupun dengan kita harus belajar dari Yesus. Dia berdoa dalam segala hal, dan berdoa itu tidak tunggu makan enak dulu baru berdoa. Di sini yang berdoa setiap hari, coba angkat tangan. Coba. Oh, semuanya berdoa. Waktu makan berdoa tidak? Sering. Aduh, tidak boleh. Mulai hari ini kalau mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Buat apa saja berdoa supaya diberkati. Kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus. Jadi kita harus ikut apa yang Tuhan Yesus buat. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke deh, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian.
ialah tulislah sebuah doa yang isinya memohon kekuatan agar dimampukan untuk menjadikan Kristus sebagai teladan dalam segala hal. Ya, menuliskan sebuah doa yang isinya memohon kekuatan agar dimampukan untuk menjadikan Kristus sebagai teladan dalam segala hal. Tugas ini kalian bisa kumpulkan minggu depan karena waktu kita tidak cukup lagi untuk kalian mengerjakan menulis itu, karena ibu masih memberikan LKPD 2 untuk kalian dievaluasi. Oke, baik anak-anakku. Silakan. Sampailah kita pada kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ya, kesimpulan. Silakan kalian membuat kesimpulan, ibu berikan waktu 2 menit. Ya, membuat kesimpulan dari materi dari awal sampai dengan akhir ini. Ya, silakan Lestari mau menyampaikan kesimpulannya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Lestari dulu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak ada lagi. Ibu hanya mau menambahkan apa yang Lestari katakan, bahwa kita berbicara tentang Yesus teladanku. Teladan berarti sesuatu yang ditiru, dicontoh. Kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Karena memiliki Yesus itu sebagaimana harus menjalani hidup ini agar dapat diperkenankan oleh Allah. Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Tadi, peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci yang namanya ketidakadilan dan kemunafikan, dan kunci untuk berhasil memiliki sifat yaitu memiliki hubungan yang dekat atau akrab dengan Allah Bapa, yaitu melalui doa. Sampai di sini anak-anakku, silakan kalian semua buku yang ada di tangan kalian itu ditutup karena kita akan mengadakan evaluasi. Ya, ibu akan membagikan LKPD 2. Silakan kalian kerjakan soal-soal di dalam LKPD 2 itu dalam waktu 5 menit. Ingat, tidak boleh nyontek ya, kita belajar pelajaran agama. Jadi sifat nyontek itu dibuang jauh-jauh. 5 menit saja. Oke, silakan ketua kelas kumpul sudah. Mari ketua kelas kumpul. Oke, terima kasih. Anak-anakku, ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk minggu depan, yaitu tentang belajar dari para martir. Ya, belajar dari para martir. Silakan kalian mencari buku di perpustakaan atau buku apa saja yang berhubungan dengan martir. Kalian bisa cari memang tokoh-tokoh martir yang menginspirasi dan lain sebagainya, supaya ketika pembelajaran berlangsung, kalian sudah punya pemahaman awal tentang martir itu sendiri. Nah, baik anak-anakku sekalian, silakan mari bangun berdiri, kita menyanyi dulu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita menyanyi untuk menutup pembelajaran ini. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
persilakan Aldiga untuk memimpin kita dalam doa penutup. Amin. Oke anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu kembali pada proses pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan baik-baik. Salam, selamat siang untuk kita semua.